Halo, perkenalkan, nama aku Lintang. Jumpa lagi pada siaran podcast Bayat pada episode kedua. Nah, minggu lalu kan udah dibahas nih tentang apa sih pentingnya kuliah, terus juga dibahas tentang beasiswa apa aja sih yang ada di sana. Nah, minggu lalu juga sempat disinggung nih tentang jurusan perkuliahan, dan yang seperti minggu lalu udah disampaikan juga, episode kali ini akan secara khusus membahas tentang jurusan perkuliahan yang ada di Indonesia. Selain itu, cocok nggak sih jurusan itu sama aku? Dan juga tentang prospek kerja apa sih yang bisa aku ambil kalau aku masuk ke jurusan tersebut. Minggu lalu kan kita udah ditemenin sama dua kakak-kakak yang keren banget, ada Kak Hisbar sama Kak Gifari. Untuk podcast kali ini, kita juga ketambahan lagi nih, pembicara yang nggak kalah kerennya. Yuk, boleh kenalan dulu, mungkin dari Kak Ingrid dulu nih. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Ingrid Felicia, bisa dipanggil Ingrid, dari jurusan Teknik Geologi. Oke, kalau Kak Kintan? Halo, kenalin namaku Kintan Gayuh, biasa dipanggil Kintan, dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Pariwisata. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Kintan. Langsung aja nih. Pertama tentang jurusan apa aja sih di luar sana, terus bedanya apa sih antara satu sama lain. Mungkin yang pertama aku mau ngajak Kak Gifari dulu nih. Bisa nggak sih Kak Gifari jelasin perbedaan-perbedaannya itu? Oke, makasih Lintang. Nah, secara umum di SMA ini ada dua jurusan. Yang pertama ada jurusan IPA dan juga ada jurusan IPS. Nah, biasanya jurusan perkuliahan juga akan dibagi berdasarkan dua jurusan ini, yaitu ada rumpun Soshum dan juga rumpun Saintek. Nah, selain keduanya ini juga sebenarnya ada juga jurusan bahasa. Nah, waktu nanti ujian masuk, jurusan bahasa ini akan masuk ke rumpun Soshum. Nah, kalau mau tahu lebih spesifik lagi, ada beberapa jurusan yang secara fokus mempelajari suatu bidang atau skill tertentu. Yang pertamanya ada jurusan kesenian, akuntansi, kimia industri, dan lain-lain. Lalu apakah anak SMK bisa masuk ke perguruan tinggi? Ya, jawabannya jelas bisa. Tentunya anak SMK ini bisa banget mengikuti dan mendapatkan kesempatan yang sama buat masuk perguruan tinggi seperti anak SMA pada umumnya. Nah, kalau secara umum, jalur masuk perguruan tinggi itu juga dibagi dua. Yang pertama, Sains Teknologi dan juga Sosial Humaniora. Bagian jurusan ujian masuk ini ditentukan berdasarkan jurusan kuliah yang akan kita pilih nantinya. Nah, apa aja tuh pembagian jurusannya? Nah, secara umum jurusan tersebut dibagi dalam bidang-bidang tertentu. Tentu aja bidang tersebut memiliki jurusan yang lebih spesifik nantinya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Gifari. Jadi di luar sana tuh ada dua bidang ya, ada bidang Saintek dan Soshum. Nah, perbedaannya hanya pada jurusan-jurusan yang ada di dalamnya gitu. Nah, kalau gitu nih, sekarang kita bahas lebih dalam ya tentang jurusannya. Ada yang pertama dari jurusan Saintek dulu deh. Di sini kena Kak Gifari dari jurusan Teknik Industri, boleh dong jelasin tentang mengenai Fakultas Teknik, sama mungkin jelasin dikit dong tentang mungkin Fakultas MIPA ya, kan sama-sama dari Saintek juga. Silakan Kak Gifari. Oke, jadi di Saintek ini aku bakal jelasin beberapa fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknik. Nah, teknik ini merupakan bidang yang mengkombinasikan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jurusan ini cocok banget sama teman-teman yang punya ketertarikan di bidang teknologi. Nah, teknologi di sini juga merupakan teknologi di berbagai bidang, ada mesin, proses, dan bahkan teknologi di bidang manajemen kemanusiaan. Nah, beberapa jurusan di teknik, yang pertama ada Teknik Informatika. Teknik Informatika ini jurusan yang mempelajari penerapan logika, matematika dalam pengelolaan informasi. Ini cocok banget sama teman-teman yang suka coding dan juga pengen jadi apps developer gitu. Nah, yang kedua ada jurusan aku sendiri, yaitu Teknik Industri. Teknik Industri sendiri ini mempelajari ilmu baik proses industri maupun juga dari sisi manajemen gitu. Nah, yang ketiga ada Teknik Mesin. Nah, Teknik Mesin merupakan bidang keilmuan yang mempelajari prinsip dasar fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan memelihara sebuah sistem mekanik. Ini cocok juga buat teman-teman yang tertarik sama permesinan atau cara kerja suatu mesin gitu. Nah, yang kedua ada Fakultas MIPA, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di fakultas ini mempelajari tentang ilmu-ilmu eksak atau pasti.
Nah, jurusannya ada beberapa, yaitu yang pertama ada matematika. Mahasiswa Fakultas MIPA yang mengambil jurusan matematika akan mempelajari ilmu matematika murni seperti analisis matematika, aljabar, geometri, dan sebagainya. Bahkan mereka memiliki peluang untuk mempelajari komputasi, riset operasi, logika, hingga statistika. Di dalam matematika, nggak hanya mempelajari matematika, tapi juga banyak hal lain seperti pola, diagram, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada jurusan fisika. Nah, di sini mahasiswanya akan mempelajari tentang gejala alam atau materi dalam ruang dan waktu. Mereka juga akan mendapatkan pelajaran mengenai perilaku serta sifat materi dalam bidang fisika. Nah, ilmu fisika ini sendiri sangat dibutuhkan dalam mendukung perkembangan teknologi, komunikasi industri, kimia, hingga kedokteran. Kemudian yang ketiga ada jurusan statistika. Di sana kamu akan mendapatkan pelajaran mengenai proses pengolahan data hingga mempresentasikannya menjadi sebuah informasi yang lengkap. Nah, ada beberapa mata kuliah yang diajarkan pada jurusan ini. Yang pertama ada metode statistika, numerik, aljabar, hingga analisis data kategori. Kayak gitu ya, Intang. Oke, terima kasih Kak Gifari. Nah, masih di dalam rumpun Saintek nih. Nah, di Saintek kan juga ada fakultas lainnya kayak pertanian, medika, sama perikanan. Mungkin Kak Ingrid boleh bantu jelasin? Oke Kak Linta, terima kasih buat kesempatannya. Nah teman-teman, aku ini mau jelasin sedikit tentang pertanian dulu ya. Pertanian atau dikenal juga agraris secara umum terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pertanian itu sendiri, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ilmu pertanian dalam arti sempit yang merupakan bagian dari pertanian, dalam makna luas merupakan ilmu yang mempelajari cara membudidayakan tanaman pangan, buah, dan sayuran untuk kehidupan manusia. Ilmu pertanian tidak hanya mempelajari cara membudidayakan tanaman dan hewan, melainkan juga mempelajari bagaimana cara mengolah hasil budidaya dengan penerapan teknologi. Di jurusan pertanian ini, di Fakultas Pertanian ini ada beberapa jurusan. Aku coba jelasin ya. 1. Proteksi tanaman. Jurusan ini disebut juga sebagai ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Mempelajari tentang produksi pertanian, pengelolaan hama, konservasi lingkungan, dan manajemen sumber daya hayati. Yang kedua, ada jurusan agribisnis. Di sini kita belajar tentang bisnis atau usaha yang berfokus pada pemanfaatan komoditas pertanian. Bukan hanya bagaimana mengelola hasil pertaniannya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana mengusahakan produksi pertaniannya. Nah, yang terakhir di Fakultas Pertanian ada jurusan ilmu tanah, di mana mahasiswa ilmu tanah belajar tentang tentunya tentang tanah ya. Tapi di tanah itu ada bagian-bagian apa aja gitu kan. Nah, banyak banget kita bisa belajar tentang dari pembentukan tanah itu sendiri, pemetaannya, klasifikasinya, kesuburan tanah, hingga karakteristik secara biologis, kimiawi, dan juga fisik. Bahkan kita juga belajar tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan tanah dengan baik. Nah, yang kedua ada Fakultas Medika. Di sini Medika itu paling banyak dilirik di UGM. Fakultas Medika atau kalau di UGM disebut juga Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, atau sebut aja FKKMK. Itu fakultasnya tuh belajar segala hal yang berbau kedokteran dan keperawatan. Ada beberapa jurusan dalam program sarjana fakultas ini, antara lain jurusan kedokteran umum, jurusan kedokteran gigi, jurusan keperawatan, dan juga jurusan farmasi. Cuma kalau di UGM farmasi punya fakultas sendiri. Nah, dari situ teman-teman bisa pilih nih mau jurusan apa. Kalau misalkan mau jadi dokter umum bisa jurusan kedokteran umum. Kalau udah lulus bisa ambil spesialisasi. Misal pengen jadi dokter kulit, dokter bedah, atau dokter jiwa. Lalu kalau teman-teman lebih berminat jadi keperawatan, bisa ambil keperawatan. Nah, kalau pengen jadi dokter gigi, nanti masuk ke kedokteran gigi, yang mana menangani permasalahan gigi dan juga mulut. Kalau tertarik meracik obat-obatan, nah teman-teman bisa pilih farmasi. Terus yang terakhir, Kak Ingrid ingin jelasin Fakultas Perikanan dan Kelautan. Di fakultas ini, teman-teman belajar soal bagaimana mengembangkan ternak dan budidaya hasil laut, dan juga meliputi regulasi atau aturan yang berlaku, serta bagaimana mengembangkan bisnis dan manajemen dengan produk-produk ikan dan kelautan tadi. Teman-teman juga belajar soal teknologi dan alat yang digunakan dalam perikanan dan juga kelautan. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang ingin berbisnis, tapi juga tertarik dengan dunia laut dan air. Prospek kerjanya bisa di bisnis perikanan dan kelautan, atau bekerja di institusi pemerintah.
merancang regulasi atau aturan kelautan, atau juga mengembangkan teknologi perikanan dan kelautan. Mungkin dari aku itu aja Kak Lintang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ingrid. Nah, ini buat teman-teman di Bayat yang mungkin punya peternakan atau mungkin punya perkebunan atau pertanian, bisa banget nih masuk ke Fakultas Pertanian atau Perikanan. Nah, kita lanjut nih, kita geser dulu dari Fakultas Saintek ke Fakultas Sosum. Nah, di Fakultas Sosum nih ada banyak juga nih bidang-bidangnya gitu. Salah satunya FEB, FIB, sama hukum. Nah, apa sih mereka itu? Bisa minta tolong Kak Kintan, mungkin bisa bantu jelasin. Siap Kak Lintang, terima kasih untuk kesempatannya. Lanjut penjelasan berikutnya ya teman-teman. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas ini terdiri atas 3 pilihan jurusan. Jurusan akuntansi mempelajari ilmu akuntansi, mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan untuk melakukan dan menganalisis pelaporan keuangan. Kemudian jurusan ekonomi makro dan mikro untuk memecahkan masalah ekonomi. Selain itu, program ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan khusus tentang ekonomi pembangunan, ekonomi bisnis, ekonomi moneter, ekonomi publik, dan ekonomi internasional. Kemudian, jurusan program studi manajemen mempelajari penerapan keuangan, pemasaran, operasi, dan manajemen strategis dan sumber daya manusia. Ada apa aja sih prospek kerjanya? Ada akuntan, sekretaris, bisnis, perusahaan, kementerian keuangan, manajer, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa. Fakultas ini mempelajari semua yang berkaitan dengan kebudayaan, mulai dari sejarah, bahasa, hingga pariwisata. Fakultas ini memiliki banyak sekali jurusan, seperti antropologi yang mempelajari kebudayaan antar kelompok manusia, arkeologi yang mempelajari soal peninggalan purbakala dan peradaban manusia terdahulu. Kemudian ada pariwisata, mempelajari soal pengembangan potensi wilayah pariwisata dan kaitannya dengan lingkungan, budaya, serta pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu ada jurusan sejarah. Kemudian yang terakhir ada bahasa dan sastra. Tergantung kesukaan teman-teman ya. Suka bahasa Indonesia, ya ambil sastra Indonesia. Suka Inggris, ambil sastra Inggris. Suka Korea, ambil sastra Korea. Nah, fakultas ini punya banyak pilihan, tinggal pilih minatnya apa. Lalu tujuannya pengen jadi apa? Misal jurnalis, wartawan, sejarawan, arkeolog, pengembang pariwisata, penerjemah, peneliti budaya, atau bekerja di institusi pemerintahan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Kak Kintan terakhir ingin melanjutkan tentang Fakultas Hukum. Fakultas ini mempelajari penerapan dan pengembangan berbagai jenis hukum di Indonesia, mulai dari hukum administrasi negara, hukum adat, hukum dagang, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pajak, hukum tanah, dan hukum internasional. Fakultas ini tentu cocok buat yang suka dengan hal-hal yang berbau hukum ya, dan pengen bekerja di institusi hukum, misal sebagai hakim, pengacara, dan lain-lain. Sudah Kak Lintang, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kintan atas penjelasannya. Nah, mungkin buat teman-teman di Bayat nih yang lebih tertarik buat mengembangkan misal UMKM-nya atau mungkin penjualannya gitu, boleh banget masuk ke FEB. Nah, mungkin teman-teman juga tertarik nih ngembangin wisata-wisata yang ada di Bayat gitu kan, ada banyak kan lokasi wisatanya, kayak ada Taman Bunga, ada Bukit Pertapa. Nah, yang kayak gitu bisa banget ambil jurusan pariwisata kayak Kak Kintan. Oke, kita lanjut dulu nih ke Fakultas Psikologi, Fisipol, Filsafat, dan Kesenian. Oke, mungkin Kak Hisbar boleh bantu jelasin? Oke, terima kasih Kak Lintang. Aku mau jelasin jurusan psikologi dulu kali ya. Nah, jadi jurusan psikologi ini sebenarnya tergantung universitasnya ya teman-teman. Ada universitas yang menggolongkan psikologi ini ke Saintek, ada juga yang Soshum begitu. Sebenarnya yang dipelajari sama ya teman-teman.
Ya, ilmu psikologi ini belajar soal mekanisme manusia berpikir, merasa, dan berperilaku begitu, baik antar kelompok, atau antara orang tua dan anak, atau dalam organisasi, atau dalam lingkungan sosial begitu. Nah, ada beberapa peminatan nih di psikologi, misal psikologi klinis yang belajar soal gangguan mental, terus psikologi sosial soal fenomena sosial, psikologi anak belajar soal pengembangan anak, dan psikologi organisasi begitu. Jadi fakultas ini cocok buat orang-orang yang suka belajar soal kemanusiaan gitu teman-teman. Kerjanya jadi apa? Nah, kalau psikologi klinis gitu, teman-teman bisa kerja besok jadi psikolog di rumah sakit atau di biro gitu. Atau kalau psikologi anak ya teman-teman nanti kerjanya menangani tumbuh kembang anak begitu, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus begitu. Kalau di psikologi sosial nanti teman-teman bisa jadi peneliti begitu, atau bekerja di institusi pemerintahan gitu buat mengembangkan masyarakat. Kalau teman-teman tertarik ke organisasian, nanti teman-teman bisa jadi psikolog organisasi yang jadi HRD atau menyeleksi calon-calon pekerja begitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya aku mau jelasin soal fakultas Visipol ya teman-teman. Nah, buat kalian yang suka soal isu-isu sosial, terus debat kebijakan pemerintah, membahas soal ketidakadilan, moral, dan hak asasi manusia, nah itu cocok buat masuk ke Sospol atau Visipol ya teman-teman. Jadi di sini kita belajar apa aja ya? Kita belajar ilmu politik, ilmu pengetahuan soal fenomena sosial, konflik sosial begitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga belajar mengenai dinamika hidup sebagai manusia di dalam masyarakat begitu. Fakultas Visipol ini juga dibilang banyak jurusan spesifiknya begitu. Ada yang mempelajari khusus komunikasi, ada yang khusus soal hubungan antar negara begitu, terus ada soal khusus pemerintahan di Indonesia dan sosiologi gitu. Lalu jurusan yang mau aku jelaskan selanjutnya adalah jurusan filsafat teman-teman. Nah, fakultas filsafat ini mempelajari soal masalah kemanusiaan, juga soal perenungan, gimana cara menyelesaikannya. Kita juga belajar soal perkembangan ilmu pengetahuan ya di filsafat ini. Nah, intinya kalau teman-teman suka merenungi esensi kehidupan begitu dan ingin melahirkan solusi atau ilmu pengetahuan baru, bisa masuk ke filsafat ini. Prospek kerjanya ya mungkin bisa jadi penulis, lalu dosen, atau pembicara dan agamawan gitu. Terakhir nih, aku mau jelasin soal kesenian, jurusan kesenian gitu. Nah, ini mungkin tidak tiap universitas ada ya teman-teman. Jadi fakultas kesenian ini tuh buat teman-teman yang tertarik dan memiliki bakat seni gitu. Nah, seni rupa, seni musik, atau seni tari, nanti teman-teman tinggal pilih jurusannya. Jadi di sini kalian nggak cuma belajar secara teoritis dan tertulis aja, teman-teman juga mengasah skill dan tes-tesnya itu juga berdasarkan hobi teman-teman ya. Nah, nanti prospek kerjanya ya di bidang kesenian. Begitu Kak Lintang. Terima kasih. Oke deh, terima kasih Kak Hiswar. Oke nih, selanjutnya kan kita tadi udah bahas nih tentang bidang-bidang apa aja, ada bidang sosial humaniora sama sains dan teknologi, juga tentang jurusan-jurusan apa aja yang di dalamnya. Nah, selanjutnya nih sebelum kita masuk ke perguruan tinggi nih kan kita pasti akan melalui proses seleksi ya. Nah, seleksinya ada apa aja sih, terus jalur-jalurnya itu apa aja sih yang bisa kita lalui gitu kalau mau masuk perguruan tinggi. Nah, kan di sini ada Kak His juga ya. Kak His ini kan dari Fakultas Psikologi ya, berarti deket dong tentang materi seleksi ini. Mungkin Kak His bisa tarik napas dulu nih sebelum jelasin. Oke, aku mau jelasin jalur masuk kampus ya teman-teman. Gimana sih caranya masuk perguruan tinggi gitu. Sebenarnya ada 4 jalur utama nih teman-teman. Ada SNMPTN, UTBK atau SBMPTN, Mandiri, sama satu lagi jalur prestasi gitu. Nah, yang pertama nih, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SNMPTN ini sistemnya adalah di mana SMA nanti memilih siswa-siswa yang nilainya paling tinggi nih teman-teman. Nah, nanti akan diseleksi masing-masing oleh universitas. Apabila nilai teman-teman lolos, nanti teman-teman bisa masuk ke jurusan yang dipilih begitu, tanpa tes. Nah, kuota masuk siswa yang lewat SNMPTN ini adalah sekitar 20% gitu.
20% mahasiswa. Lalu jalur selanjutnya adalah jalur UTBK atau ujian tulis berbasis komputer, atau bisa juga disebut SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang sistemnya tesnya nggak pakai komputer begitu. Nah, jalur ini sifatnya nasional ya teman-teman. Jadi teman-teman melaksanakan tes begitu bersama-sama satu Indonesia begitu. Mayoritas mahasiswa itu masuk kuliah lewat jalur ini teman-teman. Jadi ada sekitar 40% mahasiswa kuliah yang masuknya lewat seleksi UTBK atau SBMPTN gitu. Nah, terus ada jalur masuk yang ketiga yakni jalur masuk mandiri. Jalur masuk mandiri ini sebenarnya disediakan oleh tiap universitas ya teman-teman. Jadi tiap universitas ujian masuk mandirinya berbeda. Ada yang mengerjakan tes, ada yang dia pakai nilai rapor begitu, atau pakai nilai dari hasil UTBK sebelumnya atau SBMPTN sebelumnya begitu teman-teman. Jadi bisa dicek di masing-masing situs universitas ya teman-teman model jalur mandirinya bagaimana. Lalu yang terakhir ada jalur prestasi atau bibit unggul. Nah, sama seperti jalur mandiri teman-teman, ini sifatnya tiap universitas punya caranya sendiri nih. Di jalur prestasi ini teman-teman mendaftarkan dengan memasukkan prestasi teman-teman, misal prestasi non akademis seperti teman-teman menang lomba renang olimpiade atau Asian Games gitu. Nah, nanti teman-teman bisa masuk seleksi perguruan tinggi dengan prestasi tersebut atau dengan nilai rapor apabila memadai gitu. Oke, sepertinya itu aja Kak Lintang kalau soal seleksi perguruan tinggi. Oh ya, kalau untuk program seleksi perguruan tinggi ini teman-teman bisa membuka website tiap universitas atau membuka website dari lembaga pelaksana seleksinya ya teman-teman, yang nanti akan dikirim di grup gitu. Terima kasih, silakan Kak Lintang. Oke, terima kasih Kak Hisbar. Nah, itu tadi teman-teman tentang jalur masuk ke perguruan tingginya, juga tentang jurusan-jurusan yang ada di Indonesia secara umum. Nah, kalau teman-teman tertarik nih, jangan lupa buat cari tahu dulu ya detail-detail jurusan tersebut gitu. Biar kita tuh kayak nggak salah jurusan gitu. Jadi jangan sampai kita masuk itu tuh karena terpaksa, tapi karena kita memang suka. Mungkin sekian dulu podcast kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget langsung reply atau langsung aja tulis di chat ini. Sekian dulu podcast kali ini. Makasih semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.